Siapapun yang ketangkap ketika sedang ngebong lah istilahnya, ngebong atau sedang menggunakan narkotika, di situ ada hak mereka untuk direhab, Bang. Karena yang mampu beli narkoba adalah orang mampu. Betul. Bukan berarti dia direhab terus nggak ditahan lagi, itu berarti menghilangkan proses penyidikannya. Tidak. Itu kisaran biaya rehab sekitar paling mahal 7 juta. Untuk waktu? Untuk 1 bulan. Oke, kembali lagi ke channel YouTube The Brick Talk. Hari ini, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita selebrita ditangkap dengan kasus penyalahgunaan pengguna narkoba. Nah, hari ini gua mau bahas khusus mengenai rehabilitasi untuk pengguna atau pecandu narkoba. Hari ini gue ditemenin oleh Bekti. Halo, Bang. Bek, gimana Bek? Ya, sehat, Bang. Ya, mudah-mudahan kita sehat lah ya. Iya, sehat semua, Bang. Kondisi kayak Dalam gini harus kondisi jaga kayak gini kesehatan. kan. Iya. Yang penting kita jaga prokes, keluar sebutuhnya aja Iya, kan. keluar sebutuhnya aja. Oke, Bek. Akhir-akhir ini kan ada beberapa selebritis lah ya, selebrita itu ketangkep narkoba. Iya. Sebenarnya nggak belakang-belakangan ini ya, dari dulu juga sering begitu tangkap selebrita ditangkap narkoba, itu menjadi berita, menjadi heboh. Ada yang direhab dan ada yang tidak direhab gitu. Rehabilitasi itu apa tuh, Bek? Rehabilitasi gini, Bang. Jadi sebenarnya maksud rehabilitasi ini adalah memulihkan kondisi fisik, kondisi psikis, bahasa sederhananya menyehatkan. Menyehatkan. Karena akibat dari zat aktif itu bisa merusak beberapa fungsi tubuh. Secara gitu. kesehatan Ya, ya. secara Intinya kesehatan. bisa dikatakan rehab itu kalau orang sakit ya diobatin. Ya, lah diobatin. Tapi diobatinnya ya secara ilmu kedokteran, ilmu kesehatannya ya sesuai dengan prosedurnya. Sesuai Kalau dengan orang prosedur. sakit kepala, ya kan dikasih obat sakit kepala, sakit kepala. apa gitu ya. Betul, seperti itu, Bang. Sakit ginjal, sakit jantung, sesuai dengan prosedurnya. Nah, kan kita kan sering di masyarakat nih, ada yang direhab, ada yang enggak. Betul. Satu selebriti yang ini yang enggak dikasih rehab, yang ini enggak direhab. Betul. Gitu kan prosesnya. Nah, prosedur dan tata cara rehab itu sendiri gimana sih, Bek? Jadi gini, Bang, berdasarkan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sebenarnya semua pecandu atau korban penyalahguna itu wajib direhab. Ini di garis bawahi dulu ya. Di garis bawahi. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba ya. Iya, Di luar wajib bandar direhab. ya. Betul, di luar bandar itu wajib Iya. direhab. Itu diatur dalam pasal 53. Itu Yes. wajib untuk direhab. Direhab, oke. Artinya sebenarnya siapapun yang ketangkap ketika sedang ngebong lah istilahnya, ngebong atau sedang menggunakan narkotika, di situ ada hak mereka untuk direhab, Bang. Oke. Jadi ketika selebritis ada yang ditangkap, kemudian tidak direhab, dan juga ada yang direhab, itu besar kemungkinan karena alat bukti mereka, Bang, atau barang bukti yang ditemukan. Oh. Barang bukti yang ditemukan bisa jadi itu sudah di ambang standar lah misalnya. Karena Sesuai kalau ketentuannya. Betul, kalau misalnya penggunaan misalnya cuma 1 gram ditemukan, oke lah misalnya misalnya perumpamaan bisa direhab. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 1 gram misalnya 1 kilo atau berapa, itu sudah termasuk bukan. Ya, gue bukan ngerti itu. salah Mungkin ada lagi. batas ambang batas 1 gram atau 2 gram lah. Terkadang kan Betul. gini juga yang jadi masalah. Ada beberapa orang yang mungkin yang punya duit, dia beli banyak, stok dia untuk pengguna narkoba melebihi dari ambang yang ditentuin kan. Betul. Itu kembali lagi menurut gue juga kembali lagi ke subjektivitas penyidik. Ini Betul. pengguna benar-benar pengguna atau bukan. Betul. Walaupun di syarat formalnya ada ketentuan pengguna itu apa. Ya kan? Oke, terus lanjutnya gimana, Bek? Jadi untuk mengajukan rehab itu ada beberapa tahapan, Bang. Yang pertama, ketika memang kita sebagai pecandu atau kita sebagai korban penyalahgunaan narkoba, itu kita bisa melaporkan diri kita sendiri. Namanya laporan sukarela. Oh, oke. Sukarela ke instansi pemerintah, BNN. Dalam hal ini BNN ya. Dalam hal ini Instansi BNN. yang berwenang adalah BNN ya. BNN, instansi Oke. berwenang BNN. Nanti di situ, Bang, ada proses asesmen. Ya. Asesmen. Di asesmen ini ada wawancara, observasi, nanti ada pemeriksaan. Nah, dari hasil asesmen ini muncullah rekomendasi untuk rehabilitasi. Nanti ketika rekomendasi itu ada, baru direhabilitasi. Kurun waktunya sekitar 3 bulan. Tergantung hasil observasi tadi, Betul, menurut tergantung analisa observasi. dikumpulkan berapa bulan. Tapi Betul. yang lo bilang itu adalah orang pengguna atau pecandu narkoba yang melaporkan secara sukarela. Betul. Dia melaporkan secara sukarela, dia bukan ditangkap oleh para penyidik ya. Bukan ditangkap, dia melaporkan diri secara Sebelum sukarela. ditangkap, Betul. karena dia udah sebagai pecandu, gue mau berhenti, ya udahlah, gue lapor secara sukarela ke Betul. BNN ya. Iya. BNN terdekat lah kan. Betul. Berarti itu bukan pada saat dia ditangkap menggunakan narkoba baru dia ngajuin asesmen. Beda. Nah, oke, itu yang itu tadi udah lu sebutin kan. Berarti Oke. itu yang sebelum dia ditangkap lah atau bukan proses penyidikan. Betul.
Oke, yang Ada lagi ketika sudah kita, misalnya ada seseorang yang ketangkep, ada barang bukti misalnya di bawah 1 gram. Oke, dalam tahap penyidikan ini dia bisa mengajukan permohonan rehab. Oke. Baik lagi seperti saat di awal, yaitu nanti ada asesmen, kemudian rekomendasi untuk direhabilitasi, baru di rehab. Nah, kalau yang ini berarti yang pada saat orang ditangkap, dia punya hak untuk mengajukan rehab. Betul, Ya? Oke. karena hak itu dilindungi undang-undang, Bang. Iya. Semua penyalahguna, semua korban Pecandu. penyalahguna, pecandu itu wajib direhab berdasarkan Oke. undang-undang narkotika. Oke. Nah, ada lagi ketika sudah misalnya di tahap penyidikan dia tidak mengajukan, di tahap penuntutan atau dalam proses persidangan dia bisa mengajukan juga. Oke, berarti yang kedua, tadi yang pertama sukarela, yang kedua bisa diajukan pada saat proses peradilan. Proses Betul. peradilan kan bisa dari mulai penyidikan, penuntutan sampai di pengadilan. Betul. Itu bisa mengajukan. Nah, anggaplah kita yang sederhana aja, untuk yang di penyidikan itu yang mengajukan siapa tuh? Yang mengajukan dalam penyidikan ini bisa wali atau anggota keluarga, Kuasa lah ya. kuasa hukum, Iya. bisa juga. Itu tadi berarti yang bisa mengajukan adalah karena dia ditangkap, ya yang jelas yang mengajukan prosesnya kalau nggak kuasa hukum, kalau nggak keluarga kan, Betul. atau siapapun yang mendapatkan kuasa, Betul. yang punya kepentingan. Terus penyidik bisa Jaksa. nggak mengajukan, atau jaksa penuntut umum? Bisa, Bang, penyidik bisa. Jadi gini, Bang, proses asesmen itu diajukan ke penyidik. Nanti dari penyidik mereka itu memberikan surat kepada instansi pemerintah. Kalau di sini tuh instansi penerima wajib lapor, IPWL namanya. Iya. IPWL. Nah, dari sini nanti ada permohonan, tolong dong, ini ada seseorang yang ketangkap, tolong direhab. Itu dari penyidik ya? Dari penyidik. Oh, berarti inisiatif untuk mengajukan rehab berarti bisa dua ya? Iya, betul. Bisa dari penyidik, bisa dari korban itu sendiri melalui Betul. kuasa atau keluarganya. Betul. Itu ngajunya kemana? Itu ngajunya yang pertama untuk asesmen pasti ke BNN, Bang. Oke. BNN baru nanti BNN itu BNN mana aja ya? Bisa Iya, BNN BNN aja. pusat, bisa BNN provinsi, Betul. bisa BNN kabupaten atau kota ya? Betul. Yang Habis dari terdekat lah ya? Betul. Dari BNN nanti baru dikasih rekomendasi untuk direhab. Biasanya dari rekomendasi itu ada nama tempat yang direhab atau berapa lama dia direhab, seperti itu. Jadi kita ngajuin permohonan rehab, Hmm. permohonan rehabnya diajukan ke BNN, BNN. bisa BNN provinsi, BNN kota, kabupaten atau yang pusat ya, Betul. tergantung dari BNN-nya. Dan dari situ BNN akan memanggil apa? BNN akan Melakukan pemeriksaan, melakukan observasi. pemeriksaan. Asesmen tadi, Bang, wawancara, observasi, dan pemeriksaan. Oh, jadi dari surat permohonan itu dia akan timbal balik lagi Betul. ke korban, Ke korban. untuk dipanggil, Untuk diperiksa, segala macamnya. Betul. Pasti Ya. nanti didampingi penyidik, Bang, kalau misalnya dalam tahap penyidikan. Nah dari situ baru BNN akan mengeluarkan rekomendasi ya. Betul. Dari hasil tim asesmen itu ada rekomendasi untuk direhab atau tidak. Begitu dia udah dianalisis, biasanya hasilnya kan apa tuh? Hasilnya ini, Bang, dari asesmen ini rekomendasi itu bentuknya, Bang. Bisa Rekomendasinya diterima atau bisa tidak. Tidak, oke. Kalau diterima berarti proses penyidikannya tetap jalan, Tetap jalan kan? semua, Bang. Sampai ke Betul. penuntutan, sampai ke pengadilan. Kalau ditolak, Kalau itu tetap jalan juga. masih tetap jalan, masih tetap ditahan. Cuma dipindahkan aja. Kalau yang diterima berarti dia dipindahkan, dia nggak ditahan, dipindahin ke rumah sakit, itu aja kan? Iya, seperti itu. Nah kalau ditolak, masih bisa nggak ngajuin di proses penuntutan? Jadi gini, Bang, satu kesatuan dia, Bang. Di penyidikan Oke. dan penuntutan itu cuma ada satu kesempatan. Oh, oke. Ya, cuma ada satu kesempatan. Karena di Permenkes nomor 4 Berarti 2020. kuncinya dari penyidik juga ya? Betul, Penuntut dari itu penyidik. hanya ikut ya? Betul. Ngikut aja dia kan? Ngikut. Oke. Kalau dia ditolak di proses penyidikan dan penuntutan sebelum dimasukin persidangan, masih bisa nggak dia memungkinkan untuk mengajukan? Oh, ada, Bang. Ada opsi terakhir, yaitu ketika sudah vonis. Ketika sudah vonis, dia ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka keluarga atau walinya atau kuasa hukum bisa mengajukan permohonan rehab. Oke, kalau untuk selanjutnya untuk proses persidangan bisa nggak? Kalau untuk di persidangan, kalau kita mengacu sama Undang-Undang Narkotika, Bang, itu di pasal 103, hakim ada dua opsi. Dua opsi, yang pertama itu merehab dengan masa tahanannya tetap berjalan, atau yang kedua tetap dipidana, tidak ada masa rehab. Itu ketika sudah. Tapi tetap harus dibuktikan kan dari Tetap harus keluarga dibuktikan. korban, iya. Pasti. Walaupun umpamanya dia di proses penyidikan di proses penyidikan dan penuntutan ditolak nih. Permohonan rehab. Betul. Nanti di proses persidangan ya dia tinggal membuktikan lagi bahwa dia Betul. ini pecandu sebenarnya. Betul. Bukan pengedar atau apa, ya berhak untuk mendapatkan rehab kan. Betul. Nah, itu kembali lagi kepada hakim kan Betul, sebenarnya. kembali pada hakim, Bang. Iya, bisa direhab atau enggak. Betul. Nah, ini juga nih. Biaya rehab tuh gimana tuh? Kalau biaya rehab? Kalau biaya rehab untuk yang tidak Kan mampu. karena gini juga, negara kalau membiayain itu semua mungkin nggak ini juga kan. nggak akan. Ada yang mampu juga, maksudnya ada beberapa orang yang mampu, sebagian besar pecandu narkoba itu nggak semuanya.
sebagian besar ya orang-orang mampu juga, karena yang mampu beli narkoba adalah orang mampu. Betul. Nah, itu bentuk biaya gimana tuh? Kita balik lagi peraturan, Bang. Ketika orang itu tidak mampu atau masuk kategori belum menengah ke bawah atau benar-benar di Nggak bawah, mampu lah ya. Dia tidak bisa membuktikan dia tidak- nggak mampu lah ya. Bisa membuktikan tidak mampu, itu semua dibiayai oleh negara. Tapi artinya ketika dia mampu, itu pakai biaya pribadi. Mandiri lah ya. Betul, mandiri. Biaya mandiri ya. Betul. Jadi nggak semua harus ditanggung negara juga Betul, ya. tidak. Kalau saya lihat dari dari segi peraturan, itu kisaran biaya rehab sekitar paling mahal 7 juta Untuk waktu untuk 1 bulan. Udah ada itu ketentuan standarnya ya. ya udah ada ketentuan standarnya. Itu 7 juta belum termasuk obat. Obat sekitar 800.000 sampai 500 sampai 800. Itu Permenkesnya kan yang Betul, ngatur begitu. Permenkesnya yang Sekitar ngatur. kurang lebih itu kan ancer-ancer aja. Betul, lancar-lancar aja, Bang. Kita kan ngacu ke peraturan aja, Bang. Oh, oke. Oke, menarik juga Ribek. Jadi masuk gua teman-teman The Brick Talk juga tahu bahwa sebenarnya rehabilitasi itu bukan barang aneh juga. Betul. Kok ini bisa direhab, ini bisa enggak. Tapi rehab itu hak semua pengguna atau pecandu narkoba. Yang digarisbawahi adalah pecandu ya, bukan pengedar. Betul. Itu semua yang mempunyai hak ya. Betul. Untuk mengajukan rehabilitasi. Nah, yang jadi sering terjadi di permasalahan di ini kan, kok dia pengguna tapi nggak ngajuin. Mungkin penyidik juga punya pertimbangan lain dalam Betul. proses penyidikan. Oh, ini benar-benar pecandu atau benar-benar ada pengguna plus ngebantu penjualan juga Iya, penjualan atau juga. kurir gitu kan. Betul. Nah, itu yang nggak bisa kan. Betul. Kalau kurir kan juga nggak bisa juga. Iya. Kadang-kadang kan ada yang kurir dia pakai pemakai juga. Betul. Ketangkepnya nih karena apa? Makanya harus dilihat juga secara ya arif dan bijaksana lah. Betul. Bisa aja dia ngaku-ngaku pecandu, tetapi begitu proses penyidikan dilihat subjektif penyidik, wah ini ada unsur tindak pidana kurirnya dia, Kurirnya, ya. terus Peredaran gelap membantu narkoba. pelakunya malah. Iya, malah juga pelakunya. Gitu. Jadi rehab itu sebenarnya hak semua pecandu narkoba ya. Betul. Yang digarisbawahi bukan bandar, bukan kurir ya. Iya. Itu dikecualikan. Iya, sebagaimana yang ditentukan di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Iya. Khusus untuk pengguna. Sebenarnya asesmen atau rekomendasi itu dikeluarkan oleh BNN untuk rehabilitasi. Tapi yang dibutuhkan pada saat rehab adalah rekomendasi dari BNN. Betul. Rekomendasi dari BNN bisa BNN kota kabupaten, bisa provinsi, bisa pun pusat ya. Betul. Yang mana yang terdekat biasanya. Kalau di kabupaten ya biasanya di kabupaten kota itu juga ada. Iya. Tinggal diajukan, yang ngajukan adalah bisa penyidik, bisa juga dari keluarga. Ya. Pihak keluarga atau kuasa hukum. Bisa diterima juga bisa ditolak juga Bisa diterima, sama BNN kan. Thank you Bek. Hari ini bicaraannya sebenarnya cukup menarik juga. Sebenarnya kita juga ya setidak-tidaknya masyarakat bisa ngelihat lah sebenarnya kok si ini bisa direhab, si ini nggak bisa direhab kan. Itu sebenarnya kembali lagi kita nggak tahu ya pertimbangan dari penyidik, Iya. dari yang memberi rekomendasi adalah BNN, itu kembali lagi. Tapi kalau sesuai ketentuan semua orang bisa punya hak Iya, untuk semua sebagai orang pecandu. Prosesnya seperti tadi. Kalau di proses penyidikan, di penuntutan tinggal diajukan aja ke BNN, bisa diajukan penyidik, bisa diajukan oleh keluarga penggunanya atau kuasa hukumnya. Kalau diterima rekomendasi untuk rehab, ya tinggal direhab aja. Tapi tidak menghilangkan, perlu dicatat nih, Iya. tidak menghilangkan proses pidananya. Betul. Proses pidananya tetap jalan. Nanti untuk dia direhab, benar-benar direhab atau enggak, itu yang menentukan adalah majelis hakim di pengadilan. Betul. Kalau udah direhab di tingkat penyidikan penuntutan, majelis hakim akan ikut aja biasanya. Biasanya begitu. Dia akan memutuskan untuk direhab berapa tahun, berapa bulan gitu. Tinggal diikut. Bukan berarti dia direhab terus nggak ditahan lagi, itu berarti menghilangkan proses penyidikannya. Tidak, tapi rehabilitasi itu hanya Untuk memulihkan keadaan. untuk memulihkan keadaan fisiknya, tapi tidak menghilangkan tindak pidananya Betul. dalam menggunakan narkotika. Narkotika. Itu aja. Iya. Kan kadang orang-orang ngomong, kadang berpikiran kan, oh direhab berarti bebas. Bukan bebas Iya, begitu. bukan bebas. Proses penyidikannya tetap Berjalan. jalan, nanti tinggal biasanya penyidik akan limpahin ke penuntut, ke jaksa akan limpahin ke pengadilan. Nah, untuk putusan rehab atau enggaknya sebenarnya kembali lagi kepada pengadilan, hakim, majelis hakim. Tapi kan hakim juga akan melihat, oh ini udah ada asesmen segala macam bukti ya, pasti biasanya dia akan mempertimbangkan itu dan memberikan putusan dalam amarnya. Oke, thank you Bek udah datang. Oke, Bang, sama-sama, Bang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum ditutup jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman. Oke, see you.